Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elin Suminar. Dalam video kali ini saya akan berbagi sharing sedikit ilmu mengenai taharah. Nah, taharah yang pertama yaitu mengenai wudhu. Wudhu menurut bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan. Sedangkan menurut syara, wudhu adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, adapun keutamaan bagi orang-orang yang gemar berwudhu, yang pertama yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dihapus segala dosa-dosanya. Yang keempat, bekas wudhu itu akan menjadi tanda pengenal umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, orang yang gemar berwudhu akan masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia inginkan. Nah, adapun fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga itu membasuh tangan hingga sikut, yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala, yang kelima itu membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam yaitu tertib. Nah, lalu bagaimana tata cara melakukan wudhu? Nah, yang pertama yang harus dilakukan ketika kita akan berwudhu adalah yang pertama baca bismillah terlebih dahulu dan niatnya bagaimana? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Lalu bersihkan tangan. Setelah itu kita kumur-kumur 3 kali. Setelah kumur-kumur, lalu istinsyak. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Dan setelah itu istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak dan istinsar. Nah, setelah membersihkan hidung, lalu kita membersihkan wajah. Dimulai dari tumbuhnya rambut, bagian atas, sampingnya telinga, hingga ke bawah dagu. 3 kali membasuh wajah. Setelah membasuh wajah 3 kali, lalu kita membersihkan tangan atau membasuh tangan dari ujung jari hingga sikut. Utamakan bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu, dari ujung jari hingga sikut, dan sampai sini 3 kali. Setelah yang kanan baru yang kiri. Nah, setelah itu membasuh sebagian rambut. Nah, 3 kali. Setelah itu membersihkan telinga 3 kali. Setelah itu membersihkan kaki hingga mata kaki 3 kali. Dahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu. Setelah itu berdoa. Bagaimana berdoanya? Setelah wudhu, doanya bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Selesai. Nah, taharah yang kedua yaitu tayamum. Tayamum merupakan cara pengganti wudhu apabila tidak adanya air. Tayamum adalah mengusap wajah dan telapak tangan dengan menggunakan debu yang suci. Nah, tayamum ini dilakukan apabila tidak adanya air atau ketika saat paceklik. Nah, 1 kali tayamum itu dilakukan untuk 1 kali sholat fardu. Adapun sebab-sebab dilakukannya tayamum, yang pertama tadi dikatakan bahwasanya tidak ada air. Yang kedua yaitu berhalangan menggunakan air.
Misalkan seperti kita sakit cacar nih. Nah, apabila kita berwudu menggunakan air itu akan dapat memperparah penyakit tersebut. Maka dapat dilakukan dengan tayamum. Yang ketiga yaitu adanya air tetapi airnya itu terbatas untuk keperluan yang lebih penting lagi. Maka dilakukanlah tayamum. Nah, lalu bagaimana tata cara melakukan tayamum? Nah, yang pertama yaitu niat, yang kedua mengusapkan, mengambil debu terlebih dahulu ya, yang dengan lalu mengusapkan ke wajah, lalu mengusapkan ke bagian tangan. Nah, niat yang pertama niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li isbahatis syarati fardholillahi ta'ala. Nah, setelah niat, kita mengambil debu yang suci dari tanah. Setelah diambil, diketuk-ketuk ataupun ditiup. Nah, setelah itu ditempelkan ke wajah. Lalu yang kedua yaitu mengusapkan ke tangan. Kita ambil terlebih dahulu debu di tempat yang berbeda. Setelah itu diketuk-ketuk, terus ditempel di sebelah kanan terlebih dahulu ya, di punggung tangan sebelah kanan sampai siku. Lalu setelah itu lepas. Yang kedua sebelah kiri, tangan sebelah kiri sampai siku, lepas. Nah, selesai. Dilakukan dengan cara 2 kali, masuk wajah 2 kali dan mengusap tangan 2 kali. Nah, doa setelah tayamum apa? Doa setelah tayamum itu sama dengan doa setelah wudhu. Lalu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan tayamum? Nah, yang pertama, hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua itu datangnya air. Nah, apabila kita setelah tayamum selesai, nah lalu turun hujan, maka tayamum tersebut batal dan langsung kita harus berwudu karena adanya air. Dan yang ketiga yaitu murtad. Bagian toharoh yang ketiga yaitu mandi junub atau mandi besar. Nah, cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi besar atau mandi junub. Mandi junub yaitu membasahi seluruh tubuh atau membasuh seluruh tubuh dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan air yang suci. Nah, lalu bagaimana tata cara melakukan mandi junub? Nah, yang pertama pasti niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla li-raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah niat kita langsung mengambil air lalu membasuhkan semua air ke seluruh tubuh dengan merata. Setelah itu selesai untuk membersihkan semua najis yang ada di tubuh. Nah, doa setelah mandi junub atau mandi besar apa? Nah, doanya sama seperti doa setelah berwudu. Mungkin cukup sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.